Oke, terima kasih Pak Tantra. Ya, kris itu adalah satu kode QR, satu untuk seluruh pembayaran. Maksudnya yaitu hanya cukup satu kode QR saja, Bapak dan Ibu sudah bisa menerima pembayaran dari semuanya, dari semua e-wallet, dari semua m-banking. Ya, jadi nggak usah berjejer banyak ya. Kalau dulu kan ada kode QR orange, hijau, biru, merah, semua berjejer di depan toko, berjejer di depan booth ya. Saking banyaknya akhirnya sampai nggak cukup ya. Nah, sekarang hanya satu kode QR kris ini, Bapak dan Ibu sudah bisa menerima pembayaran dari seluruhnya, dari semua e-wallet dan semua m-banking yang saat ini sudah ada di Indonesia. Ya, dan saat ini memang kris ini hanya bisa menerima pembayaran mata uang rupiah saja. Namun pemerintah saat ini sudah bekerja sama dengan beberapa negara-negara tetangga, negara di Asia Tenggara terutama ya, dimulai dari Malaysia dan Thailand. Cuman pengimplementasiannya kapan ya, penerapannya kapan, saat ini masih diuji coba. Nanti akan diinfokan lagi mungkin ke mulai 2023 akhir atau 2024 ya, kita masih belum tahu. Yang penting saat ini keris ini hanya bisa menerima mata uang rupiah. Oke? Nah, di sini saya akan menyampaikan manfaat keris bagi UMKM atau UKM. Ya, yang pertama yaitu meningkatkan potensi penjualan karena dapat menerima pembayaran dengan jenis QR apapun yang sudah saya sampaikan tadi ya. Dari yang biru, dari yang merah, dari yang orange, ungu, hijau, dan mungkin banyak lagi yang Bapak Ibu punya ya. Dan nggak hanya dari e-wallet, tapi dari m-banking juga. Dari BCA, dari Mandiri, dari BRI, dari BNI, semuanya bisa kita terima, bisa diterima pembayarannya oleh QRIS hanya dengan satu kode QR. Oke. Nah, manfaat yang kedua yaitu meningkatkan branding atau citra usaha. Loh, maksudnya gimana? Loh iya, sekarang ini teknologi serba digital, ya, TV digital, ya, semuanya serba digital. Sekarang kalau kita nggak punya STB, TV-TV yang lama itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Karena semuanya sudah beralih ke yang namanya digital. Ya, pembayaran digital. Nah, pembayaran digital itu maksudnya gimana ya? Pembayaran melalui digital. Ya, melalui dari m-banking, melalui dari e-wallet. Nah, salah satu yang bisa menerima dari pembayaran digital tersebut, yaitu dengan kita bekerja sama dengan QRIS. Kita membuat QRIS, kita daftar QRIS ya. Kalau kita nggak daftar QRIS, maka kita akan serasa tertinggal gitu loh ya. Di mana-mana semua orang sudah menggunakan QRIS. Ya, kita harus tahu perilaku dari konsumen kita saat ini. Ya, konsumen kita saat ini, terutama para anak-anak muda, para generasi yang disebut milenial seperti saya ini ya, generasi muda eh, dan milenial. Ya, jadi saat ini anak muda kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, di mana-mana mereka itu pasti membawa yang namanya gadget, membawa yang namanya HP. Mereka itu akan lebih memilih lupa membawa dompet daripada lupa membawa HP. Kalau HP sampai ketinggalan, itu seperti kehilangan segalanya. Ya, karena apa, Bapak Ibu? Nah, semua informasi-informasi, semua kontak, semua mengenai hal dari mereka itu ada di HP. Ya, semua foto-foto, foto-foto kenangan atau apapun, dan bahkan dompet digital pun dari HP, Ibu-ibu. Ya, dompet digital kok dari HP iya, karena kan untuk mendownload ya aplikasi-aplikasi seperti OVO, Shopee, GoPay, Dana, dan lain-lainnya ya, m-banking dan semuanya itu melalui gadget mereka masing-masing, Ibu. Ya, jadi HP ini sekarang menjadi dompet kita. Kita ketinggalan dompet, wah mau belanja, wah nggak ada uang cash. Loh, nggak usah khawatir. Sekarang karena ada uang di HP mereka. Ya, mau beli apapun ya, bahkan kita nggak perlu ke tempatnya. Hanya melalui HP ya, kita online, beli online, pembayarannya online juga.
Jadi di gadget ini, di HP ini semuanya sudah tersedia lengkap. Ya. Nah, kalau tadi yang Pak Ade sampaikan ya, itu kalau dulu para donatur-donatur ya, saya juga mantan penagih donatur ya, keliling dulu ya. Itu masuk ke satu-satu rumah para donatur minta donasi ya. Jadi saya dulu juga pernah di pesantren dan meminta donatur juga Pak Ade ya. Jadi saya mendatangi satu persatu donatur, tok-tok, assalamualaikum. Ya kalau ketemu orangnya, kalau nggak ketemu orangnya ya besok kembali lagi ya. Seperti itu Pak Ade ya. Nah kalau sekarang nggak usah, kita kasih linknya, kita kasih tempel kode-kode QR di masing-masing donatur. Kalau memang masih belum punya aplikasi untuk donasi ya, kita kasih masing-masing donatur itu kode QR-nya Pak Ade. Namun Pak Ade, kalau Pak Ade punya aplikasi dari pesantren tersebut, ya itu nanti bisa dijadikan kode QR-nya yang statis menjadi dinamis. Aplikasi donasi pesantren apa gitu ya, PPG Permata gitu Pak Ade ya. Jadi seperti itu, Pondok Pesantren Permata ya seperti itu. Ya, sekarang ini semuanya sudah serba digital. Jangan sampai kita ketinggalan. Ya, kalau sampai kita bisa membuat hal seperti itu, branding dan citra usaha kita akan semakin banyak dikenal oleh para konsumen. Wah, saya beli di sana, kalau nggak cash, kalau nggak cash nggak bisa, harus cash. Wah, enakan di sana aja. Kita bisa pakai eh, keris, kita bahasa saldo saya ada di biru, saldo saya ada di orange, saldo saya ada di ini. Anak-anak muda sekarang seperti itu. Mereka nggak hanya punya satu aplikasi wallet, bahkan 3 sampai 4 mereka sudah punya semua. Oke? Baik, silakan dilanjut, Pak. Nah, manfaat yang ketiga yaitu lebih praktis dan mudah bagi transaksi konsumen. Nah, tadi yang saya sampaikan, ya, sekarang kita nggak perlu bawa uang cash. Ya, kalau di musim pandemi kemarin, uang cash itu ngeri, Pak ya. Uang cash itu menakutkan. Karena apa? Karena uang berpindah dari tangan satu ke tangan satu yang lain, ke tangan orang lain ya. Kalau di tahun 2020, 2021, bahkan 2022 masih gemanya masih ada, wah kita keluar aja takut. Apalagi sampai kita bersentuhan dengan orang melalui uang cash tadi ya. Nah, uang cash ini sekarang kita nggak perlu takut nggak membawa uang cash. Nah, kita cukup membayar melalui aplikasi yang ada di dompet digital kita, yang ada di gadget kita dengan melalui keris. Ya. Nah, saat ini pemerintah memang merencanakan akan sedikit demi sedikit mengurangi uang cash. Ya, mungkin akan dikeluarkan uang model baru, model baru, model baru lagi, tapi dengan pengeluaran yang sedikit. Dengan nanti menarik uang-uang yang lama, uang-uang cash yang lama itu akan tarik semua. Nah, akan dikeluarkan lagi uang baru, tapi jauh lebih sedikit. Dan itu bisa mengurangi pengeluaran dari negara ya untuk pencetakan uang tersebut. Nah, mungkin 2025, 2026 atau ke atas kita sudah tidak menemui uang cash. Semuanya serba digital. Ya. Kalau di Surabaya dulu atau sekitarnya itu saya pernah menemui bahkan pengamen pun sekarang gitarnya itu dikasih kode QR. Jadi kalau orang Mas lewat aja nggak ada uang kecil atau apa, nggak apa-apa, bayar pakai kris saja. Ya. Terus ada juga parkir ya. Parkir sekarang itu eh, sudah mulai menggunakan kris juga. Jadi nggak perlu uang cash. Ya. Jadi kita masuk sudah dapat karcisnya, di situ ada kode QR-nya, nanti keluar baru kita bayar ya selesai. Sekarang semuanya serba digital ya. Karena teknologi sudah semakin maju, jadi kita mau nggak mau harus mengikuti perubahan tersebut. Ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu transaksi tercatat secara otomatis dan dapat dilihat kapanpun dan dimanapun. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Mbak Mia. Transaksi tercatat secara otomatis ya.
di aplikasi qris.id. Dilihat kapanpun dan dimanapun. Maksudnya seperti apa? Nah, ketika Bapak Ibu sudah menggunakan QRIS ID dan mendownload aplikasi tersebut, maka aplikasi tersebut bisa membantu kita untuk melihat transaksi kita kapanpun dan dimanapun. Loh, kok bisa dimanapun? Iya, saat ini apabila usaha atau toko atau apapun ya, bisnis Bapak yang dijalankan, dijaga oleh orang lain, anggap aja dijaga karyawan. Ya, namun di saat-saat itu ada transaksi, Bapak Ibu langsung bisa melihat transaksi tersebut real time saat itu juga dimanapun. Ya, jadi tidak usah khawatir. Hari ini ada penjualan nggak ya? Bapak tinggal download aplikasi QRIS ID-nya aja. Oh ya ini kok tiba-tiba ada uang masuk, ding 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 ding, ada HP-nya bunyi aja, ding ding ding. Duh, ternyata penjualan dari ini banyak ya, seperti itu. Dan mungkin Bapak lagi acara healing-healing, jalan-jalan kemana, tamasya kemana ya. Tapi Bapak tetap bisa memantau transaksinya saat itu juga, kapanpun dan dimanapun. Dan aplikasi QRIS ID ini juga bisa di-download ini ya di Google Play Store dan App Store yang sudah dijelaskan di awal oleh Mbak Mia. Nah, baik. Untuk sesi penjelasan mengenai sekilas QRIS dan aplikasinya mungkin sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya memasuki sesi contoh-contoh pertanyaan yang nanti akan saya bantu jawab, selain juga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu tadi sudah sampaikan di kolom chat ya. Nah, ini saya rangkum dari banyaknya pertanyaan, saya urut yang dari pertanyaan terbanyak nomor 3, nomor 2, dan yang terakhir paling banyak yang ditanyakan. Tadi sepertinya Pak Ahmad tadi juga sempat menanyakan ya. Di sini akan saya bantu jawab sekalian ya. Itu. Nah, masih ada problem, butuh jawaban dan solusi. Saat ini saya yang akan menjawabnya. Contoh pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mendaftar QRIS? Nah, tadi awal pertanyaan di kolom chat tadi, yaitu bagaimana mendaftar QRIS. Apakah bisa membantu saya mendaftar QRIS? Bagaimana cara mendapatkan kode QR QRIS? Nah, berarti di sini memang ada beberapa rekan-rekan, Bapak dan Ibu semuanya masih belum memiliki QRIS ya. Nah, di sini tampil gambar Bapak Jokowi ya. Bukan berarti Bapak Jokowi ya pemilik QRIS ya. Bapak Jokowi ada tetap presiden kita ya, orang nomor 1 di Indonesia saat ini ya. Nah, saya mau menjelaskan bagaimana cara mendapatkan kode QR QRIS, bagaimana cara mendaftarkannya. Sebenarnya di awal Bapak registrasi untuk pendaftaran webinar ini, itu adalah salah satu langkah Bapak dan Ibu mendapatkan atau mendaftar atau meregistrasi QRIS-nya Bapak ya. Namun saat itu kan muncul pop-up di mana Bapak daftar sekarang ya, muncul gambar saya ya. Dan di situ ada daftar sekarang. Nah, dikira itu kan mendaftar QRIS atau mendaftar QRIS ya, itu ternyata mendaftar ikut mengikuti webinar ini ya. Nah, bagi pengguna QRIS pasti tahu. Namun yang belum atau yang belum pernah daftar QRIS, belum mendapatkan QRIS sampai saat ini belum mempunyai QRIS. Nah, Bapak dan Ibu tinggal klik aja website kris.id ya. Nanti akan keluar tampilan seperti ini ya. Di Google atau langsung aja ya kris.id di HP-nya sekarang. Nanti akan keluar tampilan halaman depan seperti ini. Nah, Bapak Ibu langsung klik daftar sekarang. Itu ada dua. Ada warna hijau besar ini di sebelahnya Pak Jokowi dan ada warna merah di atasnya Pak Jokowi. Yang warna merah daftar QRIS. Nah, ya di situ. Nah, nanti setelah Bapak klik daftar QRIS, maka Bapak Ibu akan diarahkan ya. Nah, di halaman ini. Halaman ini itu adalah halaman di mana Bapak dan Ibu membaca dulu apa sih QRIS, bagaimana cara mendapatkan QRIS ya. Dan mengenai QRIS semuanya itu ada di halaman awal. Kemudian Bapak akan masuk ke halaman pendaftaran dan ikuti langkah-langkah yang disampaikan ya.
Jadi mengisi data awal, ya mengisi alamat email, mengisi nomor telepon, ya seperti itu. Jadi langkah-langkah Bapak ini sebenarnya sudah ada, sudah pernah, namun Bapak dan Ibu nggak masih ada lah yang masih belum ngerti ya. Nanti kalau memang perlu kami bantu ya, kami siap membantu. Di sini kami tim admin keris juga banyak Pak ya. Jadi akan kami bantu semaksimal mungkin. Akan kami bantu mulai dari awal sampai selesai. Ya. Dan ada pertanyaan tadi, kenapa kok registrasi keris saya lama? Ya. Kenapa kok registrasi saya nggak selesai-selesai? Perlu saya jelaskan, Pak. Sebenarnya keris ini kalau Bapak sudah daftar, sudah mengisi data lengkap saat itu juga, ya, dan nggak ada yang salah ya, karena ada yang salah. Mungkin penulisan rekeningnya salah satu angkanya salah, ya harusnya 50576, 50577. Itu saja nggak akan diterima dan pasti tertolak. Nah, kemudian penulisan nomor NIK, nomor KK sama. Kadang orang itu nggak ngerti. Dan kita kasih tahu ngeyel, nomor NIK sama KK itu beda. Mereka ngomong sama, nggak ada NIK sama KK sama. NIK sama KK itu beda. Kalau NIK itu yang tertulis di kolom. Kalau kita buka kartu KK ya, kartu keluarga, nomor NIK itu yang ada di kolom ya. Setelah nama kita ya, itu NIK. Nah, nomor kakak di mana? Nomor kakak yang ada di atas sendiri. Itu nomor kakak. Jelas berbeda. Jika Bapak dan Ibu penulisannya itu sama, ya sampai kapanpun nggak akan bisa diterima dan akan tertolak oleh BI. Nah, seharusnya kalau semua pengisian data lengkap itu benar, nggak salah, maksimal 7 hari, 5 sampai 7 hari itu sudah aktif, sudah mendapatkan NMID. Nah, di sini bagi Bapak dan Ibu yang belum mendaftar keris, jika nanti mendaftar keris ya, setelah pengisian data-datanya lengkap, dirasa lengkap dan benar, jika 5 hari masih belum aktif, segera hubungi tim admin kami. Atau kalau perlu menghubungi saya, enggak apa-apa. Nanti di sini, semua peserta di sini, itu akan kami jadikan di satu grup ya. Ya, nanti apabila mau melakukan pendaftaran keris dan di situ ada kendala, kok sudah 5 hari atau maksimal 7 hari kok masih belum aktif, langsung cek di situ. Ya, enak aja atau enak banget ya. Kalau dulu nggak ada seperti itu Pak Ade ya. Dulu kok daftar diem aja gitu. Sekarang kita jadikan satu. Ini bentuk kepedulian kita ya sebagai penerbit keris ya. Penerbit keris yang pertama, saya bisa bilang yang pertama sebelum lain-lainnya juga ikut menerbitkan ya. Jadi kita yang pertama sebagai penerbit keris yang ditunjuk oleh BI dengan kerjasama dengan Telkom ya. Jadi saya mau menyampaikan di sini, ini adalah bentuk dukungan dan kepedulian kita kepada para pelanggan keris.id. Nah, oke, saya lanjut ya. Nah, lama proses settlement. Nah, ini pertanyaan kedua. Lama proses settlement atau pencairan dana ke rekening merchant. Di kolom chat tadi masih belum ada pertanyaan ini. Tapi di pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya saya baca saat registrasi itu ada. Ya. Lama proses pencairan. Nah, ini akan saya sampaikan di sini. Ini yang masih banyak belum memahami mengenai lama pencairan atau settlement ini ya. Ya. Di sini, di Kiris ID ini, untuk pencairan dana itu akan diproses secara otomatis. Saat ini prosesnya hanya bisa otomatis. Karena apa? Karena kita bukan seperti bank konvensional. Yang nabung-nabung-nabung, kapan-kapan butuh kita bisa ambil. Enggak. Di sini banyak merchant UMKM, merchant UKM, yang malahan pengen cepat hari ini ada transaksi, bahkan minta hari ini pun segera dicairkan. Ada. Namun setelah kita eh, dapat masukan-masukan, ada beberapa merchant-merchant yang menginginkan hal A, B, C, dan D, ya, pokoknya banyak. Akhirnya kita merangkum, kita membuat sesuatu sistem yang dimana
ini adalah sudah prosedur resmi dari KRIS kita ya. Jadi untuk pencairan akan diproses secara otomatis H+2 hari kerja. Hari kerja normal setelah mencapai persyaratan minimal. Nah, persyaratan minimal berapa ya? Totalnya berapa? Nah, ini akan saya sampaikan nanti ya setelah di bawahnya ini. Dan tidak ada settlement selama hari libur, cuti bersama dan weekend. Bedanya apa? Hari libur itu kalau tanggal merah, hari nasional, hari raya, tahun baru itu hari libur. Cuti bersama itu cuti bersama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Weekend itu Sabtu dan Minggu. Jadi tidak ada pencairan atau settlement di hari-hari yang saya sebutkan tadi. Nah, akumulasi total dan minimal berapa yang bisa dicairkan saat ini? Yang pertama yaitu minimal saldo 20 untuk pengguna bank BCA, Mandiri dan BRI, maka akan ada pencairan minimal saldo 25.000 hingga 49.999 rupiah dengan biaya pencairan 2.000. Ya. Nah, namun ada dua ketentuan. Jika saldo di atas 50.000, maka biaya pencairannya 3.000 rupiah. Nah, selain 3 bank tersebut yang saya sebutkan, BCA, Mandiri, dan BRI, minimal total saldo untuk pencairannya yaitu 50.000. Namun ada biaya tambahan, biaya clearing yaitu 2.900. Jadi untuk biaya pencairannya menjadi 5.900. Itu biaya pencairannya. Ya. Dan untuk biaya MDR semua flat sama 0,7%. Ya, 0,7%. Ini sudah prosedur dan aturan dari BI. Ya, seperti itu. Untuk pertanyaan dan hal yang mau disampaikan nanti bisa setelah sesi dari materi saya ini ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini sebagai contohnya ya, sebagai contoh dari pencairan yang tadi saya sampaikan yaitu transaksi hari Jumat akumulasi 10 juta maka akan dicairkan hari Senin maksimal Selasa dengan penerimaan saldo sebesar ya 10 juta dikurangi 0,7% dikurangi 3.000. Jadi saldo yang diterima, dana yang diterima 9.927.000. Ini untuk pengguna bank BCA, Mandiri atau BRI, 3 bank ini. Nah, jika selain 3 bank tersebut, maka ada tambahan 2.900. Tambahan biaya maksudnya. Ya, tambahan biaya sebesar 2.900. Nah, jadi dana nanti yang akan dicairkan yang diterima oleh merchant sebesar 9.924.100 rupiah. Ya, jadi kami menyarankan di sini kalau penggunaan rekening banknya sebisa mungkin 3 bank yang saya sebutkan ya, yaitu BCA, Mandiri, dan BRI. Nah, jika transaksi hari Sabtu dan Minggu, maka pencairan akan dilakukan di hari Selasa. Karena Sabtu dan Minggu itu masuk weekend. Ya, di atas itu yang saya jelaskan yaitu hari Jumat. Bisa Senin, bisa Selasa. Tapi kalau Sabtu dan Minggu, itu pencairannya hari Selasa. Baik, saya lanjut ya. Nah, ini adalah contoh yang ketiga. Contoh yang paling banyak ditanya. Meskipun sebenarnya hal ini sangat jarang-jarang terjadi ya. Tapi kalau sampai terjadi ya, saya yakin semua pengguna kris di sini nggak semua mengalami ini. Tapi tadi ada pertanyaan dari Pak Ahmad ya, seperti yang saya sebutkan. Mungkin transaksi yang terjadi di kita 100 kali, 200 kali aman semua. Tapi suatu saat ada sesekali transaksi terjadi. Tadi pertanyaannya yaitu bagaimana jika transaksi terjadi di m-bankingnya si konsumen itu sudah terpotong, sudah saldonya terpotong tapi nggak masuk di dashboard KRIS, nggak masuk di aplikasi KRIS. Nah, ini
adalah suatu hal yang memang jarang terjadi, tapi kalau sampai terjadi, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini akan menjadi suatu masalah besar buat kita ya. Ya, karena apa? Karena ini menyangkut masalah uang konsumen, menyangkut produk yang kita jual. Ya, konsumen ngotot bahwa saya sudah melakukan transaksi, saya sudah membayar melalui e-wallet ini, m-banking ini berhasil, tapi kok nggak masuk di dashboard atau di aplikasi Kris ID. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah sampai mengajak debat atau bertengkar dengan customer, dengan konsumen, ya. Karena bagaimanapun juga, kalaupun kita menang berdebat atau kita eker-ekeran atau kita bertengkar dengan konsumen atau customer, itu yang rugi tetaplah kita. Ya, yang rugi kita kenapa? Ya iya jelas. Mungkin mereka ya wis lah uang segini aja, wis PPN ambil-ambilan ya. Namun mereka besok nggak akan kembali ke kita. Ya, karena apa? Karena bukan karena masalah besar kecil uangnya. Ya, bukan masalah ini seperti apa kok kamu itu bujuk atau enggak. Memang hal ini pernah terjadi. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada solusi. Ya, ada solusinya. Mungkin Bapak dan Ibu masih belum tahu karena belum pernah menanyakan hal ini kepada saya secara langsung ya. Di sini saya mau menyampaikan hal tersebut, saya mau memberikan solusinya. Saya mau memberikan jawabannya ya. Bagaimana cara jika ada transaksi tidak masuk sedangkan di aplikasi e-wallet atau m-banking dari konsumen sudah berhasil ya. Nah, oke. Biar nggak lama-lama, oke saya langsung lanjut ya. Nah, solusinya yang pertama yaitu meminta bukti bayar ke customer ya. Meminta bukti bayar ke customer. Contohnya mereka menggunakan e-wallet, anggap saja Shopee ya, inisialnya Shopee ya. Jadi Bapak dan Ibu meminta bukti bayarnya, lihat di HP-nya, di gadgetnya dia yang sudah di screenshot. Pastikan status pembayarannya itu berhasil atau sukses atau status pembayarannya selesai. Ya. Karena kalau sudah status pembayaran berhasil, sukses dan selesai, itu memang saldo mereka terpotong dan uangnya seharusnya masuk ke kris. Tapi ada juga yang statusnya mereka itu pending. Nah, kalau status pembayaran mereka itu pending, ya, status pending, status proses, itu yang bermasalah bukan dari kerisnya atau dari eh, kita ya. Namun yang bermasalah dari sisi e-wallet atau m-bankingnya. Karena pending itu berarti ada kendala di issuer. Issuer di sini yaitu e-wallet atau m-banking. Ya, dinamakan issuer. Ya. Jadi kalau sampai pending atau proses, itu dipastikan uang itu akan dikembalikan lagi ke si user, si konsumen. Namun kalau statusnya sudah berhasil, statusnya sudah sukses, maka uang tersebut bisa dikatakan sudah terpotong saldonya dan seharusnya masuk ke dashboard kris. Nah, dikarenakan mungkin ada delay atau mungkin ada suatu hal yang menyebabkan transaksi tersebut tidak masuk ke dashboard, nah, Bapak dan Ibu sekalian nggak usah berdebat atau mengajak bertengkar konsumen. Minta bukti bayarnya, ya. Lalu Bapak dan Ibu kasih barangnya, tapi dengan syarat yang satu lagi, yaitu buat invoice atau nota. Ya, nanti di sini akan saya sampaikan seperti apanya nanti cara-caranya ya. Jadi buat invoice atau nota. Nota untuk dibuat sebagai penyerahan produk. Ya. Karena setiap penjualan itu pasti ada notanya, ada invoice-nya, ya. Entah itu nota manual, entah itu nota digital ya. Tapi lebih baik digital. Makanya nanti kita ada beberapa yang mau kita sampaikan mengenai benefit pengguna Kris.id ini dan bonus-bonusnya juga ya. Oke. Nah, setelah meminta bukti bayar dan
memberikan nota atau invoice ke si customer ya. Foto bukti bayarnya, ya, foto bukti bayarnya, kemudian foto notanya tersebut. Kalau bisa yang ketiga untuk buat jaga-jaga yaitu minta nomor HP konsumen ya. Minta nomor HP konsumen supaya nanti bisa kita komunikasikan apabila si konsumen tersebut melakukan pembatalan transaksi di sisi e-wallet atau banknya. Karena takutnya dari sisi e-wallet atau banknya, nanti ketika dikonfirmasi oleh si konsumen, dia akan lebih mengutamakan konsumennya itu. Namun, kita kan sudah memberikan barang, ya. Jadi untuk jaga-jaga diminta juga nomor teleponnya. Nah, setelah itu, Bapak dan Ibu sekalian melakukan request claim transaksi di dalam dashboard QRIS dengan cara sebagai berikut. Nah, jika Bapak dan Ibu pengguna QRIS.id, pasti tidak asing dengan tampilan dashboard ini. Ini adalah tampilan dashboard dari pelanggan QRIS.id. Ini tampilan web dashboard-nya. Ya, kalau yang tadi disampaikan Mbak Mia, yaitu tampilan aplikasi QRIS.id. Kalau ini tampilan di dashboard-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, setelah kita melakukan login, memasukkan username dan password kita, ya, yang sudah diberikan oleh QRIS.id, nanti akan tampil halaman seperti ini. Ya. Nah, di sini di sebelah kiri kita mungkin tidak memperhatikan keseluruhan. Di sebelah kiri ini ada beberapa menu yang seharusnya kalau kita mau ya dicoba-coba ya. Tapi saya berharap sih jangan sampai yang transaksi klaim ini terjadi. Ya, sebisa mungkin transaksi lancar terus tanpa ada kendala, tanpa ada hambatan, tanpa ada kegagalan ya. Namun jika suatu saat terjadi kegagalan transaksi, sedangkan di sisi m-banking customer sudah terpotong, nah Bapak Ibu mulai belajar di sini ya. Ini di sebelah kiri ini ada yang namanya kolom transaksi QR yang warna kuning. Nah, yang saat diklik nanti akan keluar kategori klaim transaksi QR. Nah, di sini perlunya Bapak dan Ibu tahu ya, cara klaim transaksi seperti apa. Ya, cara klaim transaksi. Nah, setelah masuk ke transaksi QR dan klik menu klaim transaksi QR, maka Bapak dan Ibu akan diarahkan ke halaman berikut. Nah, bisa dilihat ya. Bisa dilihat di sini tampilannya. Nah, di atas sebelah kiri agak tengah sedikit itu ada yang warna biru. Ya, tombol atau menu warna biru. Itu request claim baru. Ya, request claim baru. Nah, Bapak Ibu klik saja, klik tombol biru tersebut ya. Kemudian Bapak dan Ibu akan diarahkan ke halaman ini. Halaman seperti di layar. Nah, sebenarnya halaman di sini itu sampai bawah, Bu. Ya. Ini ada halamannya panjang sampai bawah. Cuman saya potong setengah-setengah supaya penjelasannya ke Bapak dan Ibu pengguna keris ini bisa enak. Ya. Oke. Nah, di sini di halaman ini Bapak dan Ibu bisa membaca langkah-langkahnya ya. Nah, jika tidak mengerti contoh bukti transaksi itu seperti apa, bisa klik itu ya di nomor 2 ya, di nomor 2 itu contoh bukti transaksi. Bapak Ibu klik di situ nanti akan ditampilkan ya, contoh bukti transaksi. Nah, di nomor 3 contoh foto struk nota atau invoice. Ya. Nah, di situ Bapak dan Ibu juga akan ditampilkan contohnya seperti apa. Nah, nomor 4, 5, dan 6, dan seterusnya ya. Nah, di sini default yang akan tampil yaitu nama PIC, ya, alamat email, ya, juga ada di situ, dan juga nomor telepon, ya. Nanti, nah, yang paling penting di sini yaitu penulisan tanggal dan jam transaksi, Bapak Ibu, di sisi sebelah kanan ya. Penulisan tanggal dan jam ini harus sesuai nota atau sesuai invoice atau sesuai bukti transaksi yang nanti diupload.
Ya, ya. Jadi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan jamnya pun itu harus sama. Karena apa? Karena ini akan mengindikasikan kebenaran dari laporan Bapak dan Ibu semuanya. Ya, struknya, notanya, bukti transaksinya tanggal 26. Tapi penulisannya yaitu tanggal 24. Nah, berarti kan nggak sama. Di situ pasti akan kami tolak. Ya. Nah, di sini kan nggak semua Bapak Ibu semuanya ini penulisan nota itu kan secara digital ya. Rata-rata mungkin juga ada yang manual. Dan yang manual ini biasanya itu tidak tertulis jam. Ya, betul nggak? Betul betul ya. Jadi kalau nota manual itu biasanya ditulis tanggal, bulan, mungkin tahun juga ya. Seperti itu. Tapi jamnya tidak tertulis. Karena apa? Jam itu perlu, penting sekali. Jam itu akan kita samakan dengan yang ada di bukti transaksi tersebut. Karena apa? Karena bisa saja nominal sama di jam yang berbeda. Bahkan ada merchant itu yang menjual barang yang harganya sama terus. Jadi setiap menit dia itu transaksinya contoh 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 semua ya. Namun pentingnya ini ketika Bapak dan Ibu sekalian mengupload bukti transaksi dan mengupload nota itu nggak sama, itu maka akan tertolak. Nah, bagaimana supaya kita tidak lupa menulis jam atau waktunya? Ya, sebisa mungkin Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi kasir yang dimana sudah otomatis ketika kita melakukan transaksi, maka tanggal, bulan, tahun, dan jamnya pun akan tertera di situ. Nah, bagi pengguna kris.id, tadi ada pertanyaan dari Bu Novi, apakah mendaftar kris.id ini mendapatkan aplikasi kasir gratis? Nah, betul sekali. Semua pengguna kris.id, semua pelanggan kris.id mendapatkan aplikasi kasir gratis. Itu benefit dari kami, itu bonus dari kami. Nanti akan kami sampaikan di sesi terakhir yang nanti MC kami Pak Indra menyampaikan. Kalau misalnya, kan nggak semua ketika orang mempunyai aplikasi kasir bisa menggunakan. Loh, tenang. Di kami itu nggak semena-mena, nggak sekonyong-konyong memberikan aplikasi kasir, pakai-pakaian guna-guna. No. Nah, ini caranya gimana? Cara masukkan barang gimana? Cara masukkan nama produk gimana? Cara masukkan foto gimana? Ya, kalau kita memang nggak terbiasa, kita nggak bisa. Nah, di kami para pengguna Kiris.id itu selain dikasih benefit itu, nanti juga ada pemberian training. Ya, diajari. Nah, kapan? Nah, itu nanti akan disampaikan di sesi terakhir. Kapan kita bisa mendapatkan aplikasi kasir gratis? Kapan kita akan diajari penggunaannya? Ya, aplikasi kasir gratis ini tidak hanya untuk pengguna retail biasa. Semuanya bisa menggunakan. Ya, kecuali donasi Pak Ade ya. Nggak bisa digunakan donasi Pak Ade. Aplikasinya beda. Ya. Ya, jadi tolong ya diperhatikan di sini ya, tanggal dan jam transaksi itu harus benar sesuai dengan yang diupload bukti-bukti di atas, bukti transaksi dan bukti notanya. Ya, kemudian customer melakukan pembayaran dari apa? Ya, dari e-wallet, dari e-banking, dari apapun ya. Terus nomor RRN. Nah, tiap-tiap e-wallet atau e-banking ini beda-beda nama, tapi kita menjadikan satu namanya RRN. RRN ini bisa yang namanya transaksi ID ya. Kode transaksi itu beda-beda, tapi umumnya yaitu RRN ya. Jadi di sini ada nanti pasti ada ya namanya setiap transaksi yang dilakukan itu pasti ada yang namanya transaksi ID atau RRN ya. Di situ nanti dicantumkan di sini juga. Nominal transaksinya jangan sampai salah. Ya, 68.000 ditulis 68 tok. Itu akan tertolak.
Harus lengkap 68.000. Jangan 68 tok. Ya, karena sudah terbiasa dengan uang besar ya. 10 juta ditulis 10 ya, atau 10.000 akan tertolak. Harus sesuai nominal yang disampaikan, harus sesuai dengan bukti transaksi yang diupload nanti ya. Kemudian nama customer ya. Nama customer. Ya, nama customer harus ditulis. Nah, yang terakhir nomor telepon customer yang tadi saya sampaikan ya. Untuk jaga-jaga nomor telepon customer juga harus dicantumkan. Jadi, oke, Pak Irsyad ya, nanti setelah ini akan kita tanggapi ya, Pak Irsyad, Pak Irsyad Arpi ya. Jadi baik-baik. Ini saya lanjutkan dulu supaya tidak terputus penjelasan dari materi saya. Terima kasih Pak Irsyad. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah halaman bawah, bagian bawah. Halaman bagian bawah dari request claim baru tadi ya. Nah, tuliskan, deskripsikan kendalamu ya. Transaksi tidak masuk karena bla 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 ya. Transaksi tidak masuk dikarenakan seperti ini seperti tadi. Tuliskan kendalamu, ada transaksi sebesar ini tapi di dashboard tidak masuk. Seperti itu ya. Terserah nanti dituliskan kendalanya. Jadi ini benar-benar diperhatikan ya. Jadi setiap kendala dari masing-masing merchant berbeda. Sudah melakukan transaksi pembayaran tapi di dashboard tidak masuk ya. Seperti itu. Oke. Nah, di bawahnya lagi itu ada penguploadan, tempat input untuk mengupload ya. Klik untuk mencari foto. Jadi setelah tadi bukti transaksinya di foto, diupload di sini ya Bapak Ibu ya. Buktinya diupload di sini. Nah, ini ada dua bukti yang wajib diupload, yaitu foto bukti transaksi. Yang kedua, foto struk nota penjualan. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi, nggak semua orang itu punya yang namanya nota penjualan secara digital. Rata-rata notanya manual, ditulis tangan. Nah, kalau ditulis tangan itu kan tidak ada tanggal, tidak ada jamnya. Ya, meskipun sebenarnya kalau kita mau nulis ya, mau nulis mau, tapi kan nggak semua orang nulis sampai jam-jamnya, paling ya tanggal aja cukup. Nah, di sini kita kasih benefit yang namanya tadi aplikasi kasir yang sudah mencakup semua ini. Ya, ketika kita melakukan transaksi, maka tanggal, bulan, dan tahun serta jamnya sudah tertulis dengan baik, tercatat dengan baik. Nah, semuanya sekarang serba digital loh, ya. Nah, semuanya sudah digital. Jadi kalau kita masih manual-manual ya kita akan tertinggal. Sedangkan aplikasi kasir yang kita nanti kasih bonusnya itu benar-benar aplikasi kasir yang memang bisa membantu penjualan Bapak dan Ibu ini semakin tercatat dan tertata dengan baik laporan-laporannya. Mulai dari nama barang, ya, jumlah barang sampai penjualan ya. Itu semuanya kan tercatat dengan baik. Ya, selain bisa mengeluarkan kertas struk ya atau kertas nota ya. Nah, setelah semuanya sudah terupload di halaman ini, maka langsung klik captcha ya. Jadi oke dan klik ajukan ya. Sangat mudah sekali. Jadi bukan berarti kalau transaksi nggak masuk di dashboard gimana ya. Bukan berarti nggak ada solusi, kita ada solusi ya. Kita ada solusinya, ya tadi yang sudah saya jelaskan dari awal untuk request claim ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, di sini itu nanti akan ada prosesnya, tergantung dari masing-masing case ya. Paling cepat 2 hari ya. Nanti paling lama itu nanti akan diinfo di dashboard. Setelah Bapak Ibu mengajukan request claim ini, nanti Bapak Ibu juga bisa ngecek progresnya di dashboard Bapak Ibu masing-masing. Ya, oh ini sudah diterima, oh ini sudah diteruskan di Telkom, ini sudah diteruskan di issuer dan sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi progresnya bisa kita lihat, bisa kita pantau langsung dari dashboard ini.
Sementara untuk progres request claim itu hanya bisa dipantau melalui web dashboard KRIS, belum bisa melalui kris.id. Ya, kris.id hanya bisa memantau untuk transaksi penjualan yang masuk dan settlement yang sudah dilakukan saja. Nah, oke. Untuk penjelasan saya mengenai solusi dari transaksi yang nggak masuk tapi di m-banking atau e-wallet konsumen atau customer sudah terpotong, seperti ini. Nanti jika ada pertanyaan, jika ada hal yang mau disampaikan, bisa disampaikan di saat sesi tanya jawab nanti ya. Untuk kalau user sudah memiliki akun OVO, lalu kemudian ingin login di aplikasi QRIS ID, itu jawabannya tidak bisa. Karena QRIS ID app ini hanya diperuntukkan untuk user atau merchant yang sudah aktif dan memiliki akun QRIS ID. Jadi harus daftar dahulu di QRIS.id. Nah, mengenai aplikasi QRIS.id tadi sudah disampaikan. Aplikasi QRIS.id hanya bisa digunakan di saat para merchant sudah mendaftar, sudah melakukan pengisian data lengkap, sudah mendapatkan NMID, dan QRIS-nya sudah dinyatakan aktif. Karena di sini banyak yang salah paham. Mereka mendownload aplikasi QRIS.id dan sudah merasa registrasi dan sudah melakukan pengisian data dengan lengkap ya. Namun, aplikasi tersebut masih belum bisa digunakan. Akhirnya mereka marah-marah. Mereka emosi sehingga mereka menyatakan kemarahannya, ke emosinya itu di komen ini, di komen itu ya, di sosmed ini seperti itu ya. Padahal untuk penggunaan dan pengimplementasian aplikasi QRIS.id baik di Play Store ya maupun di App Store itu harus menunggu QRIS-nya mendapatkan NMID dan dinyatakan aktif baru bisa digunakan aplikasi tersebut. Kalau belum digunakan, maka lokasi Anda belum aktif. Nah, di situ jika Bapak dan Ibu semuanya sudah merasa, oh saya sudah bayar, ini kok aplikasi saya nggak aktif, lokasi saya nggak aktif. Nah, karena belum aktif QRIS-nya, ditunggu dulu NMID-nya, kemudian QRIS-nya aktif, baru bisa digunakan untuk transaksi dan untuk pengecekan transaksi, pengecekan settlement, dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Indra ya. Begini Pak Irsyad, nominal itu tergantung dari struk yang atau bukti transaksi. Itu dilebihkannya. Kalau memang dari angka transaksinya mereka harusnya harga barangnya Pak Irsyad itu 100.000. Tapi di transaksi dia memberi tips atau memberi apa. Jadi sehingga menjadi 110.000. Yang penting struknya itu ya tertulis 110.000 ya dan di bukti transaksinya juga 110.000. Atau pertanyaan Pak Irsyad, mungkin struknya tetap 100.000 atau bagaimana ini Pak Irsyad? Iya, jadi struknya itu tetap 100.000 atau struknya itu perlu diubah ya gitu, disesuaikan sama nominal transaksi. Nah, gini Pak Irsyad, supaya pengecekan dari kami juga enak, itu harusnya struknya disesuaikan Pak. Di situ ada mungkin tips ya, kalau menggunakan aplikasi itu kan bisa ditambahkan tips dari si kan konsumen atau customer ya 10.000 menjadi total 110.000 ya. Apakah hal ini sering terjadi Pak ya? Wah, enak sekali ini sering. Sebenarnya nggak sering sih, cuman kemungkinan ada beberapa terjadi kan customer kalau yang merasa puas gitu ya, ya Pak kan ya. kemungkinan terjadinya kan kalau dananya nggak masuk gitu. Kalau Ya, misalkan nggak sesuai gitu, apa yang harus dilakukan? karena begini Pak Irsyad, kita ini kan tersistem ya. Jadi semua data transaksi itu tersistem dari KRIS pusat, kemudian ke KRIS yang dashboard-dashboard dari masing-masing merchant itu harus sama. Dan sebisa mungkin nota pun juga harus dibuat sama.
Meskipun seharusnya bisa dilihat dari tanggal dan jamnya. Tapi hal ini akan menjadi case yang dari karena ini kan untuk klaim ini kita kan harus kerjasamanya dengan issuer juga, Pak. Issuer di sini itu adalah aplikasi yang customer gunakan. Mungkin dia menggunakan e-wallet atau e-banking ya. Jadi kalau memang hal ini terjadi, itu mungkin menjadi lama prosesnya. Karena kita menunggu proses pengecekan dari issuer tersebut ke konsumen atau customer-nya Pak Irsyad. Ya, mereka akan melakukan pengecekan juga. Nah, case ini akan menjadikan lama pengecekannya dan akhirnya sepertinya kok bukan solusi ya gitu loh. Nah, dari kami sebisa mungkin angkanya itu disamakan. Kecuali Pak Irsyad menggunakan invoice manual yang bisa tulis tangan ya kan bisa ditambahkan ya seperti itu ya. Jadi enak. Tapi kalau penggunaannya dengan aplikasi kasir, intinya struk nota dengan bukti transaksi itu harus sama.